Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Iva Nurningsih dari SDN Alas Telogo 3 Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan akan menampilkan tugas modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1. Koneksi antar materi pada modul 1.1. Pada modul 1.1, kita akan belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sehingga nanti bisa dapat membentuk budi pekerti anak-anak. Tugas guru di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu ada atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Ia harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi peserta didik. Jangan bayangkan sistem pendidikan sebagai sebuah sistem besar yang hanya dapat dipikirkan dan diurusi oleh para penentu kebijakan di pusat. Sekolah atau bahkan kelas juga merupakan suatu sistem pendidikan dengan ruang lingkup yang kecil. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tidak benar-benar sama. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita yang dikenal dengan asas trikon. Asas trikon antara lain adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Pengertian dari konsentris adalah artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, kita juga harus tetap berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan kita harus menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang sebagai guru kita harus tetap memberi dorongan. Koneksi antar materi pada modul 1.1. Pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa guru itu sebagai pamong mendidik anak dengan sepenuh hati sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam modul visi guru penggerak tentang paradigma inquiry apresiatif ini, kita bisa menggali nilai-nilai positif
baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan. Budaya positif yang telah ada di sekolah kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah. Contoh budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah itu adalah disiplin positif, pembentukan karakter, membuat kesepakatan kelas, merumuskan tata tertib sekolah. Budaya positif yang telah ada di sekolah kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka. Model pendekatan dalam konteks ini adalah paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan sebagai salah satu model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan Bagja. Bagja kepanjangan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berbicara tentang kekuatan dan hal positif, paradigma inquiry apresiatif juga sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan murid merdeka yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai guru harus mengetahui karakter anak secara intrinsik dan ekstrinsik atau merubah kebiasaan dengan menjadi teladan dan membangun sistem aturan yang konsisten. Peran guru di sini adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai guru kita harus bisa menggali potensi pada diri murid, baik bakat, minat, cara belajar, dan lain-lain, dan sesuai dengan kodrat zaman atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman itu. Kemudian kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi dan berpihak pada peserta didik. Sebagai guru kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa.